Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين. Para ikhwati fillah, jamaah Majlis Ta'lim Ar-Raudhah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir bersimpuh berwajah dalam rangka talabul ilmi, yang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan, masih membahas kitab Minhajul Abidin. Kita sampai kepada bab 5 anggota tubuh yang harus kita jaga. Kita sampai kepada menjaga hati. Sebelumnya sudah kita bahas ada 5 prinsip dalam memperbaiki hati. Yang pertama, menyadari bahwa Allah mengetahui isi hati-hati manusia. Makanya dari sini perlu untuk kita perbaiki apa terjadi dunia, kita perbaiki wayahnya, tujuan hidupnya, karena Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati-hati manusia. Kemudian yang kedua, di antara 5 prinsip hati, menjaga hati, Allah melihat isi hati-hati manusia dan tidak Allah melihat terhadap bentuk fisik atau rupa wajah manusia. Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak akan pernah melihat kepada suara, kepada bentuk fisik jasad seseorang, wa amwalikum, dan Allah pula tidak melihat seberapa banyak, seberapa besar harta-harta kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah lihat itu apa? Hati-hati kalian, dan kemudian dari hati itu akan menghasilkan satu amal. Kalau di hadis yang lain Nabi mengatakan begini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak akan melihat terhadap bentuk fisik rupa kalian, dan Allah juga pula tidak melihat terhadap amal-amal kalian, karena amal itu sebatas apa? Rupa. Tapi yang Allah lihat apanya? Hati sama niat. Amalnya bagus, kalau hatinya dalam melakukan ibadah itu enggak benar, maka hasilnya juga tidak akan benar. Jadi tergantung dari apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Kemudian yang ketiga, ini antara prinsip menjaga hati, adalah raja yang akan ditaati oleh seluruh anggota tubuh. Jadi tubuh itu akan mengikuti apa kata hati. Makanya tegas Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam hati-hati manusia itu mudghah, ada segumpal daging. Jadi mudghah itu daging. Idza salahat salahal jasad kullu. Apabila darah atau daging tadi itu benar, baik, maka dampaknya ke seluruh anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat, kalau mudghah itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad manusia.
Ala katau ila wahiyya al-qalb, itu adalah hati. Jadi tergantung, hati adalah raja, maka raja itu akan ditaati. Kalau rajanya baik, insya Allah kebijakan yang keluar dari raja itu juga baik. Kalau rajanya hati itu baik, maka yang akan keluar dari perilaku orang juga akan baik. Makanya kemudian kenapa pemerintah kita Indonesia itu menetapkan batas usia itu 40 minimal untuk jadi capres. Kenapa? Karena umur 40 itu biasanya matang. Apanya yang matang? Fisik matang, kemudian sikap, cara berpikir, mengambil tingkah laku juga matang. Nabi Muhammad itu kenapa tidak diangkat jadi Nabi umur 25 ketika fisik masih apa? Masih kuat-kuatnya. Kenapa ke umur 40? Karena umur 25 itu masih tepat untuk mengurus yang terkecil dulu, rumah tangga. Makanya Nabi menikah di umur 25. Umur 40 baru diangkat jadi Nabi. Kenapa? Karena yang dihadapi itu sudah jauh lebih luas daripada yang dihadapi masalah keluarga. Kalau masalah keluarga itu kan masih zona kecil. Kalau sudah urusan negara atau Nabi, coba bayangkan umur 25 diangkat jadi Nabi. Ketika ada orang yang tidak senang, ketika ada permusuhan yang memusuhi Rasulullah, maka pasti Nabi akan mendahulukan apa? Emosi. Itu mengelak apa? Ya Allah, semoga yang enggak ini matikan semua. Selesai, mati benar. Pernah Rasulullah seketika itu habis perang, namanya perang Uhud. Itu Rasulullah pernah mendoakan keburukan. Bahkan disebut oleh Nabi 3 orang itu disebutkan. Allahumma an Harith bin Hitam, Allahumma an Sufyan bin Umayyah, Allahumma an Suhail bin Amr. 3 itu. Ternyata Rasulullah itu ketika mendoakan keburukan kepada 3 tokoh, justru Allah itu menegur Nabi Muhammad. Allah kata Allah, laisa laka minal amri syai'un. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak punya hak apapun terkait dengan kondisi seseorang. Aw yatuba alaihim, apakah nanti aku Allah akan menerima taubat mereka di perjalanan selanjutnya? Aw yu'adzibahum, atau justru aku akan mengadab mereka fa innahum dzalimun, karena mereka telah mendolimi, termasuk orang-orang yang zalim. Tapi kemudian ayat ini ketika turun itu pelajaran bagi Nabi Muhammad, jangan mengandalkan apa? Mendahulukan emosi. Ketika ada orang perampok menangguh dan emosi mintanya ini, kalau kayak begini, maka bisa jadi perjalanan selanjutnya gak akan lagi ada orang yang akan mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian setelah Rasulullah wafat, terutama di peristiwa Fathul Makkah itu, kemudian Nabi Muhammad kembali bisa menguasai kota Makkah. Orang-orang yang membenci Nabi Muhammad berubah berbalik menjadi cinta, dan 3-tiganya Allah terima taubatnya dan kemudian menjadi panglima perang di setelah Rasulullah itu wafat. Jadi artinya umur 40 itu biasanya hati sudah. Makanya kayak tadi malam, dan debat tadi malam. Saya nggak lihat, saya nggak pernah nonton debat sih. Nggak tertarik. Kenapa? Karena akan menumbuhkan hati yang kadang apa? Benci. Cuma lihat cuplikan sedikit, ada nilai kesombongan, merendahkan, ini dan sebagainya. Dari siapa? Dari yang mungkin belum matang. Sampai Prof Mahfud diginiin. Apa? Saya kok nyari jawaban gak ketemu jawabannya, jadi merendahkan. Jadi itu artinya adab yang memang harus jadi artinya kita tidak merendahkan siapapun, cuma kalau hati orang itu baik, hati orang itu benar, maka akan dampaknya ke apa? Amal. Makanya di sini kan wala yanzuru ila qulubikum wa a'mal. Amal itu apa? Perbuatan kita. Dan perbuatan itu akan lahir dari mana? Hati. Kemudian yang kedua, Allah hati itu adalah raja. Yang keempat, hati ibarat lemari besi. Maksudnya apa? Ini dalam satu hadis dikatakan, "Fainal a'mala tatanaqadu bitana fadhili ma fil qulubi minal iman wal ikhlas." Sesungguhnya amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan apa?
perbedaan tingkatan keimanan dan keikhlasan yang terdapat dalam hati. Wa innar rajulaini la yakuna maqamuhuma fi saffi wahidin wa baina salatihima kama baina as-sama'i wal ardh. Ada orang kata Nabi yang sama-sama di saf depan, sama-sama jamaah di saf depan, tapi nilainya satu dengan yang dua itu jaraknya seperti langit dan bumi. Sama di tempat yang sama, di saf depan, tapi ternyata apa? Hasilnya berbeda. Tergantung dari apa? Khusyu'an. Jadi ibaratnya hati itu ibarat seperti lemari besi. Kemudian annal amal ya'dhumu qadruha wa yasghuru qadruha bima fil qulub. Amalan-amalan lahir itu tergantung dari apa yang ada di dalamnya, yaitu tergantung dari hati. Ibaratnya kenapa kok hati bagaikan lemari besi? Itu tergantung apa yang disimpan di dalamnya. Kalau yang disimpan itu bagus, maka akan menghasilkan yang bagus. Dan yang terakhir, prinsip dalam menjaga hati, sadari bahwa hati itu apa? Sasaran utama untuk dijadikan sebagai apa? Musuh oleh syaitan. Jadi syaitan itu menjadikan hati itu apa ya? Yang disasar utama untuk dirusak. Jangan fisiknya dulu, tapi apanya? Hati. Lebih hatinya rusak, semua belok. Makanya kenapa Allah katakan orang kafir itu? Siapa orang kafir itu? Orang kafir itu khatamallahu ala qulubihim. Yang pertama ditutup tuh hati. Padahal ada telinga, ada mata. Ini belakangan. Lewis hatinya ditutup, mata terbuka, telinga terbuka, tapi tidak akan pernah mampu merubah. Contoh kayak begini, orang kalau soleh itu hatinya sehat, ketika melihat satu peristiwa, ada satu musibah, itu orang soleh nggak akan mencari asbabnya. Seperti mungkin apa? Banjir. Orang kalau soleh melihat dosa apa yang diperbuat manusia sehingga menimbulkan banjir. Tapi bagi orang yang hanya melihat dohir, nggak punya hati, dicari sebabnya. Kenapa kok banjir? Oh, banyak sampah. Kemudian apa lagi? Ada tersumbat. Jadi dicari faktornya, tapi tidak pernah ada ibrah pelajaran bagaimana kembali bertakwa kepada Allah. Padahal Khalifah Umar bin Khattab ketika terjadi waktu itu gempa bumi yang dahsyat, gempa. Kemudian Umar itu langsung naik ke mimbar, ceramah habis gempa. Pertanyaan pertama, Pak, wahai seluruh sahabat-sahabatku kaum muslimin, dosa apa yang kalian perbuat? Jadi yang dicari dulu itu dirinya. Kalau kita kan yang dicari apa? Ya, kalau ini apa? BMKG. Apa kata BMKG? Adanya lempengan bumi yang bergerak. Jadi sampai situ saja, selesai. Kenapa? Karena hatinya ditutup. Sedangkan kalau orang beriman, di situ ada hikmah. Allah, ini dosa apa ya Allah sehingga bumi itu tidak ridho ketika kita berpijak di atasnya, yang saya menjadikan bumi bergerak gara-gara dosa yang kita lakukan. Ini yang harus kita jadikan pelajaran. Baik, kemudian selanjutnya halaman 149 yang mungkin bawa kita, faktor-faktor perusak hati. Ada 4 yang menjadi perusak hati di sini. Jadi hati itu akan rusak kalau 4 faktor ini ada pada diri manusia atau salah satu di antara 4 faktor. Apa 4 faktor itu? Yang pertama, panjang angan untuk hidup lama di dunia atau turun amal, panjang angan-angan. Kalau kita lihat keterangan apa sih yang disebut dengan panjang amal itu? Wa qala al-Munawi, Imam al-Munawi berkata, al-amal, jadi pakai alif. Jadi kalau pakai alif itu artinya angan-angan. Kalau pakai ain baru perbuatan. Amal. Jadi kalau amalun itu cita-cita, kalau amalun itu baru amal perbuatan. Mirip, hanya satu alif sama ain yang bedanya. Kalau ini al-amalu, cita-cita itu atau angan-angan itu tuwaqqi'u husuli syai',
Angan-angan itu apa? Menginginkan terjadinya sesuatu. Itu namanya angan-angan. Wa aktaru ma yasta'malu fima yasta'budu husuli. Kemudian istilah ini lebih sering digunakan untuk sesuatu yang kemungkin kecil untuk diraih. Jadi angan-angan itu nih, apa-apa yang ini kita ini kalau dicapai itu kecil untuk bisa diraih. Kalau yang bisa diraih itu besar, itu bukan angan-angan, tapi apa? Harapan, cita-cita. Tapi kalau ini amal itu ibaratnya kalau bahasa-bahasa balaghah itu apa? Yang merindukan rembulan. Ya, tapi kan enggak apa ya? Enggak memeluk rembulan kan enggak mungkin. Ya, angan-angan kosong itu namanya apa? Angan-angan itu sesuatu harapan yang ingin terjadi tapi nggak mungkin terjadi. Ya kecil lah seandainya terjadi. Ibaratkan jenengan, kalau saya dukung paslon 02, siapa tahu nanti saya diangkat jadi menteri pariwisata. Jadi ketokannya apa? Angan-angan nggak sampai. Kenapa? Yang pendukung musuh wakil bukan hanya kita. Sedangkan jabatan menteri berapa? 40 berapa sih menteri? Tidak tahu belajar. Ya artinya orang yang lebih pantas daripada kita banyak, yang lebih berjuang banyak. Kalau sudah berjuang kemudian ternyata nggak diangkat, baru di situ muncul namanya apa? Kesedihan apa namanya? Kecewa. Makanya Nabi itu ketika seorang anak bernatang dengan Nabi, anak muda, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Bahasa kita, "Ya Rasulullah, nasihati aku, wasiati kepadaku ya Rasul, wa aujiz." Dan singkat-singkat saja, enggak usah saya ngabut-ngabut ya Rasul, sing biasa saja. Artinya nasihat yang kalau saya kerjakan bisa kemudian mengantarkan ke surga. Sederhana, tapi ketika pelaksanaan wangil. Apa kata Rasulullah? Pertama, idza qumta fi shalatika fashalli sholatan muwaddi'in. Kata Nabi, wasiatku yang pertama, kalau engkau sudah berdiri di atas sajadahmu untuk sholat, maka azamkan, tanamkan dalam dirimu seolah-olah ini adalah sholatmu yang terakhir. Maksudnya apa? Cekak nyusun program habis sholat mau kemana. Ini ternyata sulit ya. Karena yang kita ingat ketika kita sholat apa? Setelahnya. Iya program kan? Kenapa? Karena kita pede habis sholat masih ada umur. Makanya pesan Nabi kalau sudah di atas sajadah, wis yakin itu sholat musim terakhir. Iya. Hamil kan itu. Dan itu wasiatnya sederhana tapi pelaksanaannya mangil. Maksudnya coba, kemudian datang malaikat itu, ini umurmu sudah terakhir, ini sholat duhurmu yang terakhir, habis ini akan dicabut ruhnya oleh malaikat. Oh ya Allah, ganti baju itu. Ambil baju yang paling bagus, wudhunya paling bagus, kemudian apa? Qobliyahnya 4, khusyuk insya Allah, bacaan sholatnya paling panjang, itu pasti. Kenapa? Terakhir. Tapi karena kita masih yakin, ini namanya angan-angan. Apa? Kita aneh sih masih. Itu pesan Nabi. Yang kedua, Rasulullah berpesan kalimatnya sederhana tapi dahsyat. Apa Rasulullah? Wa an la tatakallam bi kalamin ta'tadiri min uqadah. Jangan berbicara yang bicaramu besok minta maaf. Maksudnya apa? Jaga ucapanmu yang kadang ucapan itu salah. Ya kalau minta maafnya di dunia masih bisa. Kalau minta maafnya besok pada hari kiamat, nah ini yang berat. Kayak tuduhan-tuduhan palsu, fatwa-fatwa palsu. Itu kan nggak bisa minta maaf di dunia. Minta maaf di mana? Ya, apalagi menuduh sesuatu tentang orang atau menuduh tentang agama yang pada dasarnya tidak berdasar. Kayak kasus yang terbaru tuduhan semua orang-orang Wahabi itu kumpul di PKS. Itu kan PKS sakit hati kan kali dikatakan kayak begitu.
Ya, kita nggak usah ngomong siapapun. Cuma ini kalau salah, kan minta maafnya kawan. Kalau di dunia mungkin, oh aku benar kok. Iya kalau dia merasa benar. Kalau nanti kalian minta maafnya pada hari kiamat, ada berapa warga PKS yang mungkin berada di bawahnya terdolimi dengan kalimat itu dan menuntut. Itu yang berat. Makanya kalau bahasa lainnya apa? Jaga lambe turahmu. Yang ketiga, belajar penting ini. Apa kata Rasulullah? Yang ketiga indah Rasulullah mengatakan, wa ajmil ya'sa mimma fi yadin nas, dan jangan mengharapkan sesuatu yang ada di tangan manusia. Iya. Saya tadi pagi ada jamaah datang ya, tanya masalah itu. Ibunya meninggal, kemudian ada kan masih berjalan ininya, gaji ya kok. Habis itu kan menikah dengan bapak tiri. Akhirnya ketika awal sudah sepakat bapak tiri nanti separuh untukku, separuhnya untuk anak-anak, sudah dengan wasiat ibu. Akhirnya si ibu tadi apa? Alhamdulillah Ustaz saya tenang gitu. Ternyata Ustaz fokus entek nongkrong iki nanti tanggal segini. Jadi kan tanggal segini ada buat dapat ini, dapat apa namanya? Dapat pensiunan. Tapi kan turunnya ke suami, rekening suami apa namanya? Suami tiri, artinya suaminya kan sudah meninggal, dia nikah lagi. Jadi seperti itu. Ternyata benar. Ketika tanggal itu ditelepon hilang, ganti apa, dia ganti angkat. Akhirnya nggak dikasih. Baru sadar ternyata, iya ya. Kalau kita meyakinkan tanggal 1 tenang kok gajiannya. Kadang kita begitu mengandalkan. Kalau bisa jadi apa yang kita harapkan kalau masih ada di tangan manusia, itu bisa jadi tidak sampai kepada kita. Makanya jangan kata Rasulullah, jangan gantungkan hidupmu pada manusia, tapi gantungkan hidupmu kepada Allah. Baru Allah yang akan menggerakkan hambanya untuk memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan takaran yang sudah Allah tentukan. Jadi al-amal itu apa? Cita-cita, harapan yang kemungkinan kecil bisa tercapai. Tadi wangil tercapai. Kemudian ammaturul amal, ada tulul amal, panjang angan-angan kata beliau apa? Al-istimrar fil irsi 'ala dunya. Apa al-istimrar? Terus menerus rakus. Hirs itu artinya hirsun itu rakus. Dalam hal apa? Dalam hal dunia. Wa mudawamatil inqibabi 'alaiha min al-kathratil i'rad 'anil akhirah. Gara-gara terus menerus apa? Berangan-angan tentang urusan dunia sampai kemudian banyak berpaling dari urusan akhirat. Ini orang kalau sudah banyak cita-cita atau banyak angan-angan, yang kadang angan-angannya itu kemungkinan besar tercapai sulit. Gara-gara terlalu panjang angan-angannya, maka kadang kemudian melupakan urusan akhirat. Sekarang untuk para pejabat yang masih tetap ingin menjabat itu kan sampai nabrak sana, tinggalkan ini, tinggalkan itu, hanya untuk apa? Mencari mana yang kemungkinan besar akan menang, untuk apa? Melanggengkan jabatan. Tapi kadang sampai menabrak rambu-rambu lalu lintas yang terbatas yang Allah sudah berikan lampu. Karena manusia, terutama muslim, kalau kata Rasulullah, Nabi mengatakan ad-dunya sijnul muslim. Dunia ini kan penjaranya umat Islam. Jadi dunia ini yang bebas ini penjara bagi umat Islam. Wa jannatul kafir, dan orang kafir itu surganya ya di dunia. Makanya kalau ada orang kafir, hidupnya kafir tapi hidupnya menderita, miskin, penuh dengan penderitaan, itu termasuk bahagianya sudah. Karena nanti kalau mati dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi bagi orang yang beriman, ini justru kita ini di dunia itu apa? Penjara. Kenapa dikatakan penjara? Ibaratnya penjara itu orang yang di dalam penjara nggak dikurung terus-terusan, ada ya bebas kan, ada area bermainnya, ada aktivitas, cuma tetap di dalam apa? Di dalam tembok. Maksudnya apa? Bebas beraktivitas apapun, tapi ada aturan yang tidak boleh kemudian kita langgar.
Kita Allah kasih kebebasan, yang mau kafir boleh, yang mau sholat boleh, yang nggak mau sholat, sama silakan. Allah nggak akan nahan rezekinya. Singkat surat subuh, tahan rezekinya, enggak, Allah kasihkan juga. Tapi kan ada batasan. Sebanyak-banyaknya rezeki kita masih punya batasan. Ada namanya zakat, ada namanya sedekah, ada namanya infak. Itu namanya penjara bagi umat Islam. Baik, kemudian ini apa sih perbedaannya? Perbedaan panjang angan-angan dan tamak. Jadi bedain panjang angan-angan sama tamak. Al-amal, angan-angan berbeda dengan at-tama'u. At-tama'u, tamak. Ar-raja, cita-cita. Al-amal adalah perkara yang kebenaran kecilnya untuk diraih. Sedangkan tamak berlebihan dalam menginginkan perkara yang mudah diraih. Sedangkan cita-cita adalah harapan sesuatu yang mungkin diraih. Jadi ini tiga perbedaan. Ada namanya amal, apa tuh? Angan-angan. Ada namanya at-tamu, tamak, rakus. Kemudian yang ketiga apa? Cita-cita. Kalau cita-cita itu masih memungkinkan untuk diraih. Kayak kita mungkin, apa cita-citamu? Saya ingin jadi PNS. Kan ada tahapan untuk apa itu? Bisa masuk, bisa meraih. Tapi kalau angan-angan itu sesuatu yang sulit untuk terjadi. Ada seorang imam, namanya Imam Al-Munawi, beliau mengatakan, man azama ala safrin ila baladin ba'idin yaqul amantul wusul wa la yaqulu tama'tu. Gambaran baik. Kalau ada orang yang ingin pergi ke satu tempat yang jauh, maka ia akan mengatakan amantul wusul, bukan tama'tul wusul. Karena tamak tidak dilakukan kecuali kepada yang dekat. Jadi kalau yang jauh itu namanya apa? Amal. Maksudnya tubuh kita bisa sampai atau tidak ke lokasi yang dituju, itu belum pasti. Sedangkan kalau tamak itu apa? Perjalanan yang dekat yang mudah orang untuk meraihnya. Ibaratnya kayak kita tamak dengan dunia. Wis sono tapi terus golek. Contoh kayak ini ya. Kayak orang minta-minta. Orang yang minta-minta itu sama Allah kan dilarang. Kecuali tiga. Salah satunya memang kondisinya miskin, sedangkan dia tidak ada yang bisa untuk dimakan. Maka itu masih boleh minta-minta, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Cukup sebatas kebutuhan untuk hari ini. Mungkin orang miskin, berapa sih kebutuhan sehari untuk makan? Mungkin 3 kali makan, satu kali makan mungkin 10.000 gitu. Berarti kan 30. Kalau sudah dapat 30, selesai sudah, berhenti. Kalau orang tamak, itu masih apa nih? Ini kok pas apa keberuntungannya banyak ini, baru 1 jam itu banyak. Maka diteruskan, itu namanya orang yang tamak. Jadi tamak itu apa? Mencari sesuatu yang mudah didapatkan, urusan dunia, mumpung. Kalau bahasa kita kan apa? Mumpung, tamak. Bagus. Sedangkan yang terakhir namanya apa? Cita-cita. Kalau cita-cita apa? Harapan yang masih bisa tercapai. Kita lihat kemudian celaan terhadap orang yang tulul amal. Jadi orang yang tulul amal itu dicela oleh Allah. Apa bentuk celaannya? Ini kalau kita lihat di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah berfirman, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Allah gambarkan, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah. Kata Allah, jangan seperti ahlul kitab. Kenapa? Karena ahlul kitab itu panjang angan-angan mereka sehingga rusak hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam hadis dari Abu Hurairah menjabarkan hadis di ayat di atas, la yazalu qalbul kabir syaban fi ithnatain.
Orang yang sudah tua itu senantiasa seperti anak muda. Maksudnya apa? Orang yang tua nggak ingat kalau dirinya tua itu dalam perkara tua. Ketone normal. Ya, jadi orang itu seperti hatinya anak muda terus padahal umur sudah tua. Pertama apa? Fi hubbid dunya. Cinta dunia. Orang umur 80 aja masih rebutan warisan. Umur 70 nyalon presiden. Ini jiwanya mudah, bukan nggak boleh, cuma kadang apa? Kalau sudah seusia beliau sudah kondisi fisik tidak sesehat dulu, untuk bisa menggapai seluruh negara itu kan butuh apa? Butuh fisik. Ya kalau mungkin sebatas gubernur yang wilayah tidak terlalu lebar. Tapi kalau sudah selebar itu, ini perhatikan jadi ya bukan ini contoh Wapres kita ya. Apa kemana jarak tempuh yang pernah beliau tempuh? Ke Malang pernah? Oh mana ya? Oh ya. Jadi artinya nih bukan masalah ininya, kesolehan subhanallah. Makanya Nabi Muhammad kenapa melarang sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar ini kadhaif, engkau itu lemah Abu Dzar. Lemah itu mohon maaf ya, bukan lemah iman. Orang soleh, ahli surga, tapi lemah fisik. Dikhawatirkan kalau nanti aku kasih jabatan, engkau tidak mampu mengemban amanah ini. Makanya para jamaah rahmati Allah, artinya orang yang fisiknya tua, tapi hatinya ketok nong terus, itu urusan apa? Dunia, kebudunya, cinta dunia. Ada orang kakek umur 70 memperkosa cucunya. Iya kan kasus kayak gini banyak kan? Kenapa? Karena faktor itu tadi urusan dunia. Ada yang banyak umur berapa 70, ada yang 70. Saya pernah umur berapa itu di hotel dekat ketika masih di Bali itu mati. Kenapa mati? Kebanyakan itu obat kuat, overdosis itu benar. Jadi malam itu dia menyewa PSK, kemudian kejam-kejam itu tinggal sama PSK-nya, paginya mati. Kenapa? Ya itu tadi masih merasa dirinya itu sih kuat, akhirnya minum pil itu sampai di batas dia lupa umur. Lupa umur kan wajar itu, namanya juga nafsu. Maka cinta dunia itu yang menjadikan orang bertambah muda. Ya kayak tadi nih jamaah aja, katanya mau dibagi, ternyata setelah uang turun dan tasbih turun gak dibagi, namanya diblokir. Gimana Ustaz? Curhat menunggu aku bodoh. Artinya gimana? Ya sikap kita gimana? Namanya gimana? Kalau sudah di tangan orang, ya jangan terus berharap. Kalau memang rezeki kita pasti akan balik. Itu aja sudah konsepnya. Kalau milik kita pasti akan balik. Kalau orang ngambil hak kita, maka pasti Allah akan ambil dengan caranya. Ya benar. Kenapa? Ustaz juga banyak ditipu orang dia. Dia ke si mana? Artinya kita mau lapor ke siapa? Mau lapor ke polisi. Saya pernah telepon jamaah, Ustaz di mana? Aduh Ustaz, jangan Ustaz. Iya, tambah habis banyak, belum tentu nanti apa? Kembali. Bisa jadi dia di penjara mari, tapi itu kan nggak balik. Itu sih rugi. Ngapain mempenjarakan orang? Dia masih punya istri, dia masih punya anak. Berarti kan saya menghalangi orang untuk apa? Memberikan rezeki. Tapi kalau kemudian setelah lapor polisi uang bisa kembali, itu sih tenang. Itu kan belum pasti. Sudah lapor pada siapa? Lapor pada Allah. Allah ganti kok dengan caranya. Ini umur katanya umur berapa sih suami ini? 70 lebih Ustaz. Berarti kan 70 Gus. Ya apa ya? Mendekati harusnya kan wes umur 70 saya bukan haknya dan balik wes biar nanti menghadap kepada Allah itu urusannya apa? Ringan. Ada ini manusia. Jadi hati manusia itu terus merasa muda kalau dalam urusan dunia. Yang kedua, hati manusia akan merasa muda terus kedua, tulul aman ketika panjang aman. Kalau kalimat yang sering kalau sudah kalau itu
Ya, jika. Kalau sudah kalau nanti rumahku jadi, depannya tak kasih kolam renang, belakangnya kolam ikan, sampingnya nanti kalau, padahal belum punya tanah ya. Iya, angan-angannya kan sudah tercapai. Kenapa? Bayangkan rumah ini sih, perumahan itu berapa lebarnya? Kalau standar ini kan 7, lebarnya sama panjangnya mungkin 15 saja. Depannya kayak kolam renang. Jadi cita-cita saya ngapa? Angan-angan lah, hayalan. Jadi kalau tulul amal itu artinya hayalan tingkat tinggi. Kemudian ini juga contoh ini. Yang melewati batas itu hanya angan-angan. Ini hadis. Ini dari Al-Bukhari. Khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Rasulullah itu pernah membuat garis berbentuk persegi 4. Wa khattan fil wasati kharijan minhu. Karena Rasulullah membuat garis lain di tengah-tengahnya yang garis itu keluar dari persegi 4. Keluar. Wa khattan siran ila hadzal ladzi fil wasat. Kemudian Nabi membuat gambar garis lurus yang di dalam kotak itu, tapi kecil-kecil. Kemudian fi wasat min janibi alladhi fi wasat wa qala hadha insan wa hadha ajluhu muhitun bihi qad ahata bihi wa hadha alladhi kharij amaluhu wa hadha al-qutatu asirat al-arad fa in a'dahu hadha nashahu hadha nashahu hadha. Kata Rasulullah, Pak, ini adalah manusia, ini adalah ajalnya meliputi diri manusia tadi, atau memang telah meliputinya. Garis yang keluar ajalnya meliputi diri manusia tadi, atau memang garis yang keluar dari kotak ini adalah angan-angannya, sedangkan garis kecil adalah halangan-halangannya. Jika terluput dari halangan yang satu, maka akan terkena halangan yang lain. Saya gambarkan seperti ini. Ini gambarannya. Ini segi 4 yang di luar. Jadi segi 4-nya ini Rasulullah menjabarkan detail. Ini segi 4 ini namanya ajal, umur. Jadi kita insan di sini, ini manusia, kita di sini. Di dalam apa? Umur. Maksudnya kita itu mesti batasan, nggak mungkin bisa kita keluar dari umur sini bisa sampai ke sini, tidak bisa. Kalau umur 80 sudah berarti ini wujudnya segi 4-nya 80. Nggak mungkin nanti Allah tambahin jadi 95. Enggak, tetap ini ajal. Jadi umur. Kemudian ini manusia, yang ini wahada amaluhu, angan-angannya. Jadi melewati batas dari usia itu angan-angan. Kayak jenengan bikin rumah tingkat 5. Kan guys, dari awal kan didesain tingkat 5 nanti paling atas akan dikasih lapangan, kolam, atau mungkin tingkat yang kedua akan bikin ini kan. Ternyata baru selesai 2 lantai mati. Berarti apanya yang masih berlanjut? Ini angan-angannya itu. Angan-angannya apa? Tingkat 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah. Jadi ini angan. Gak usah jauh-jauh lah. Kita punya SIM. Kan berlaku 5 tahun. Baru dapat 2 tahun mati. SIM-nya masih berlaku. Jadi yang keluar dari batas itu apa? Sedangkan ini garis-garis kecil ini kalau bahasa Rasulullah itu nasibnya, artinya musibahnya, rintangannya. Ini bisa diabetes, kolesterol, asam urat, kemudian katarak, dan sebagainya. Ini Bu, aman Ustaz, saya nggak kena kolesterol, makanan dijaga. Belum tentu, jangan merasa sehat. Bisa jadi kena yang ini. Bisa jadi kemudian kena katarak, atau mungkin bisa jadi aman Ustaz, saya sering makan pepaya, pandangan aman. Kena yang ini, serangan jantung. Jadi artinya ini sebatas rintangannya. Yang menjadikan mati itu bukan ini, tapi ini yang menjadikan mati. Makanya jangan ditanya sakit apa kok meninggal. Jadi sakit itu hanya penyebab. Tidak boleh menyesal. Coba kemarin mana aku cerita apa?
Kok bawa rumah sakit gak belum? Bawa rumah sakit mungkin masih tidak bisa. Jadi kalau orang tanya kenapa meninggal, sakit apa? Makanya kalau ada orang takziah, kalau orang takziah jangan tanya asbab sakitnya. Tapi orang datang, subhanallah, ibu, mungkin suami ibu insya Allah orangnya soleh, sudah tepat dan sudah cukup amannya untuk diantarkan ke dalam surga. Coba ada orang suaminya meninggal, ada orang mengucapkan kayak begitu pada istrinya, senang gitu bu. Kita istilahnya, insya Allah hanya mungkin apa pindah tempat ke tempat yang lebih indah, itu bahwa yang akan tenang. Kalau jadi yang tanya, kenapa bapak meninggal? Apa sih? Kanker, stadium biru, stadium 2, dan itu untuk stadium 4 udah tambah bersama waras. Jadi tambah ini, benar, tambah nyesel kamu. Bukan ngomong ini tambah nyesel, makanya cukup kalimat itu. Ini tuh. Jadi batas itu nggak mungkin bisa ditembus dan nggak mungkin ada orang mati masih di sini. Orang mati itu pasti ketika sudah sampai di batas ini. Nggak mungkin ada di sini mati kecuali dia bunuh diri. Beda lagi nanti kan konsepnya. Ya sebenarnya masuk. Jadi Allah berikan batasan. Jadi seandainya nggak bunuh diri sekalipun dia akan mati di momen itu, tapi caranya bukan dengan cara yang mengakhiri hidupnya. Ibaratnya, gini, ibaratnya contoh. Saya kalau kerja hari ini mungkin contoh dapat uang 1 juta. Kalau nggak kerja, dia nggak akan dapat uang 1 juta. Tapi kemudian apakah ketika saya nggak kerja uang 1 juta rezeki saya itu karena Allah nggak turunkan? Pasti Allah turunkan. Cuma mungkin apa bisa jadi tidak berupa uang, tapi bisa berupa yang lain. Mungkin bisa berupa apa? Kesehatan. Bisa berupa. Jadi Allah akan berikan. Tidak akan pernah orang yang mungkin hari ini kerja 1 hari dapat 1 juta itu 5 jam. Kalau 10 jam maka dia akan tetap dapat 1 juta. 10 jam saja dapat 2 juta. Yang 2 juta itu bisa jadi Allah hanya titipkan, tapi bukan rezeki kita. Ini orang lain. Jadi konsepnya tetap kembali ke sini. Makanya kan ada orang bunuh diri, ada yang mati, ada yang hidup. Nggak bisa. Sama-sama bunuh. Nah ini tadi mungkin masih di sini, belum sampai. Makanya Rasulullah kan tegas mengatakan fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaghfir aqwa atau minha. Tidak mungkin ada satu orang pun yang akan mati kecuali jatah rezekinya sudah habis. Wa in abata awalakum rezeki itu berjalan. Dan berarti orang yang bunuh diri dan kemudian benar-benar mati, berarti rezekinya memang sudah habis dan sampai ke batas. Ada orang yang bunuh diri, sudah siap untuk gantung diri, ketemu sama tetangga, gak jadi. Itu berarti apanya? Cuma yang jadi masalah yang Allah salahkan kepada hambanya itu cara ketika dia mengakhiri hidupnya sendiri. Itu yang gak benar. Kalau urusan takdirnya kematiannya dengan cara bunuh diri itu bukan. Tapi takdirnya apa? Batasannya. Takdirnya itu batasan. Ini ada keterangan. Ya karena ini urusan takdir. Jadi kalau urusan takdir itu memang sampai menjadikan ada banyak kelompok tentang masalah takdir. Ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah. Jadi ini yang sudah sedikit saya tampilkan. Kemarin ini keterangan. Idza aradallahu qabda 'abdi bi ardin ja'ala lahu fiha hajatun. Kata Nabi, kalau Allah menghendaki seorang hamba akan mati di tempat tertentu, maka Allah akan jadikan dia ada hajat untuk ke tempat itu. Jadi kalau contoh takdir kita mati di Jakarta, maka pasti akan ada hajat untuk bisa ke Jakarta, itu pasti. Baru karena Allah akan cabut nanti di Jakarta. Keterangannya dari sini, keterangannya tentang masalah konsep tadi. Qala al-alama Zaid al-Madkhali rahimahullah
fi bayanu asli min al-usul al-iman. Ini bagian dari pokok di antara pokok-pokok iman apa? Percaya kepada takdir. Kemudian ala wa huwa al-imanu bi waqtil ajal. Di antara kewajiban kita beriman kepada takdir itu pertama apa? Takdir tentang waktu kematian. Jadi kita sudah dikasih tahu oleh Allah matimu umur segini. Kita yakin gak mungkin ada orang sakit separah apapun kalau rezekinya masih ada dan umurnya masih ada, gak mungkin Allah wafatkan. Makanya jangan sampai berendam sama Pak. Kenapa meninggal? Kena kanker. Stadium berapa? Stadium 4. Ada orang yang stadium 4 itu umurnya masih panjang. Ada yang masih baru stadium 2 mati. Berarti yang mati itu stadiumnya apa? Karena apa ya? Ya itu tadi kembali ke sini aja. Makanya kemudian di waktu ajal dia sadar adanya batas waktu, wabil kalil ajal, dan yakin juga apa? Makanil ajal, tempatnya mati. Kemudian apa? Wasababil ajal, sebabnya. Jadi sebabnya itu sudah Allah takdirkan, tapi bukan salah Allah ketika takdir itu bagian dari apa? Sebabnya itu bukan keburukan. Karena Allah nggak mungkin apa? Memberikan orang itu takdirnya sebabnya berupa keburukan. Ibaratnya begini, contoh, ada kisah nyata itu. Ada seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau naik kuda, kemudian sampai di masjid itu kudanya dititipin ke seorang anak muda di depan masjid. Sudah, habis itu kemudian sahabat Ali masuk ke masjid, sholat, setelah tenang sudah keluar. Sudah disiapkan uang dari dalam, mau dikasihkan sebagai ucapan makasih, disiapkan uang 2 dirham. Ternyata kudanya hilang. Kudanya hilang, sambung hilang juga. Akhirnya setelah ketemu nggak ada, ternyata kudanya ada, tapi tali pelananya yang hilang. Berarti anak muda tadi nyuri tali pelananya, sedangkan kudanya akhirnya nggak punya tali, lepas, dibiarkan. Apa kata sahabat kami? Kalau memang rezeki dia itu nih, kalau memang rezeki dia itu hari ini 2 dirham, kalau bersabar dengan takdir Allah, maka Allah akan turunkan 2 dirham dengan cara yang halal. Kan halal rasanya. Kalau sabar sebentar, nunggu dulu, istiqai sama sahabat tadi 2 dirham, kan jatah rezekinya dia hari ini 2 dirham. Tapi karena dia tidak sabar, akhirnya mendapatkan 2 dirham dengan cara yang haram. Jadi akhirnya Pak sahabat Ali nyuruh pembantunya nyari tali pelana kuda itu. Gak dapat. Satu-satunya yang jual itu hanya orang satu, itu pun milik sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi anak muda tadi setelah nyuri langsung ke pasar dan lakunya 2 dirham. Sama, dijualnya 2 lebih ke sahabat Ali. Akhirnya sahabat Ali mengatakan, kalau dia sabar sebentar. Berarti sekarang begini, yang salah itu Allahnya apa dirinya? Dirinya. Padahal rezekinya Allah tetapkan. Berapa tadi? 2 dirham. Terus yang mencuri, apakah karena Allah tetapkan dia menjadi pencuri atau karena faktor dirinya mencuri? Faktor dirinya yang mencuri. Jadi sama dengan orang yang bunuh diri. Kalau seandainya dia bersabar tidak bunuh diri, maka Allah akan wafatkan dia dengan cara yang lebih baik. Tapi karena dia sendiri memilih jalan dengan cara itu, maka itu bagian dari apa? Bagian dari takdir, tapi itu pilihan diri. Jelas. Ibaratnya kayak gini, takdir itu kan beda namanya qada sama qadar. Kalau qada itu ketetapan Allah yang kita nggak ada sumbangsinya. Kalau qadar itu ketetapan Allah setelah ada usaha. Kayak contoh, jenengan nggak pernah sekolah, kira-kira bisa baca enggak? Gak bisa bangun. Takdir saya ini kok apa? Gak bisa baca. Sekarang kemudian kita usaha, akhirnya kita belajar, kita taklim, kemudian akhirnya kita bisa baca. Apakah kemudian yang membuat kita bisa baca itu karena takdir Allah? Allah menetapkannya setelah ada usaha. Itu namanya takdir. Sedangkan qada itu tidak ada apa? Usaha. Ini jadi sebabnya sudah Allah tetapkan, tapi apanya? Dia memilih yang buruk.
Kan kayak tadi pilihannya ada apa? Kolesterol, diabetes, apa namanya? Ini kan pilihan, tapi dirinya yang memilih. Contoh kayak dengan tadi. Kenapa kok kena diabetes? Kenapa kok diabetes? Ya karena itu tadi kita milihnya jalan hidup kita dengan mengkonsumsi itu kan apa? Yang manis-manis. Apalagi jadinya sudah manis itu ketambahan gula, ya tambah banyak semutnya. Kemudian al-iman bil makan wa bisabab bil waqti alladhi taqabbadu fihi ruhul amal ali. Bagi orang beriman itu apa sebabnya, tempatnya, waktunya, itu bagi orang beriman sudah yakin. Makanya kemudian jangan terlalu sampai mohon jaga kesehatan, olahraga yang banyak biar hidupmu apa? Sehat. Tapi kemudian ada orang binaragawan mati karena keahlian enggak olahraga. Ada pengangkat ini orang Bali yang dia mengangkat beban itu tapi terlalu berat, ketika gak kuat akhirnya pecah ini kan, mati. Bagaimana? Sudah hidup kita ya usaha ikhtiar, kemudian kembalikan urusan Allah setelahnya. Ya, kita usaha apapun sudah bismillah, niatkan untuk Allah, Allah akan tentukan. Kalau gagal di situ itu bagian dari apa? Takdir. Kalau Allah berikan kemudahan itu bagian dari apa? Pertolongan Allah. Ini keterangannya tentang masalah tawakal. Ini, jadi tawakal itu konsepnya ke situ. Jadi yang memilih takdirnya sendiri, terutama keburukan itu siapa? Diri sendiri. Sedikit saya bahas tentang tawakal ini. Ini ternyata subhanallah. Ini tentang tawakal. Apa tawakal itu? Ini Syekh Abu Qasim Al-Khushairi beliau mengatakan wa'lam anna tawakkala mahallu al-qalb. Kayak ketahuilah bahwa tempatnya tawakal itu di mana? Hati. Wal harakatu bidh-dhahiri la tunafi at-tawakkalu bil qalbi ba'da ma tahaqqaqa al-'abdu anna takdir min kibarillah. Kemudian pergerakan anggota tubuh, artinya orang wis tawakal lah. Bedain antara tawakal sama pasrah. Kalau pasrah itu tanpa berbuat apa jari, tapi kalau tawakal ini dulu bergerak dulu. Usaha lahiriah tidak merusak sifat tawakal dalam hati selama sang hamba meyakini bahwa takdir datang dari Allah. Jadi tetap kayak dengan mau jualan, ya usaha dulu jualan. Tapi yakini yang membuat jualan kita ini ramai, yang membuat jualan kita sukses itu bukan karena faktor kita, tapi siapa? Allah. Ambil contoh itu, ada orang jualan bakso, kalau di Singosari itu yang terkenal itu bakso Rahayu. Bukan tempat, cuma pulaannya itu. Jadi buahnya sepeda motor itu rata-rata apa? Bakso Rahayu. Jadi pulang ke tempat yang sama, kuahnya juga dari situ, pentonnya dari situ, dia sebatas apa? Jualkan. Harusnya kan siapapun yang menjual kalau sudah bakso Rahayu harusnya apa? Sama. Tapi kok yang satunya habis, yang satunya terus apa yang salah? Apa baksonya? Usahanya. Ya ini tadi yang salah, yang apanya? Yang berbeda apanya? Karena ini tadi yakin kalau memang apa yang menentukan itu siapa? Allah. Kita nanam padi sama, airnya sama, iya kan? Bahkan apa satu tempat lokasi yang sama, bareng nanamnya, panennya juga bareng, pupuknya juga ada sama. Kenapa yang satunya kok bagus, satunya apa salahnya? Ini yakini bahwa
takdir itu datang dari si Allah. Jadi apabila suatu perkara terasa sulit, maka hal itu tersebut datang dari takdir Allah. Jadi kalau sulit memang takdir Allah, sedangkan kalau selaras mudah dengan apa yang kita inginkan, itu namanya pertolongan dari Allah, bukan kita yang hebat. Kadang kita aduh, tutoran kurang ini, ya kan kadang kita begitu kan, ini loh kurang itu, apa rasanya, mesti coba. Nanti orang lain komentar, terlalu banyak itunya. Jadi bisa jadi lidah kita dengan lidah orang lain beda. Ya Allah, ada orang jualan mie biasa, wangi. Ada yang jualan model-model mie halal. Sudah kembali kepada Allah. Jadi intinya kita belajar bahwa orang yang panjang angan-angan itu, bahkan yang melewati dari batas ketentuan itu hanya apa? Takdir. Yang melewati batas dari ajal itu apa? Angan-angan. Makanya sekarang kita rubah angan-angan kita perbaiki apa? Angan-angan kita dalam masuk surga, itu insyaallah. Baik, kemudian para salafus saleh itu mencela sifat panjang angan-angan. Jadi salafus saleh itu mencela, gak suka sifat panjang angan-angan. Ini dikatakan sama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ittiba'ul hawa. Perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi sahabat Ali mengatakan perkara yang paling aku takutkan itu satu, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena Allah tekankan innam nafsa la'ammaratun bisu. Semua hawa nafsu itu konsep awalnya itu menyuruh, mengajak manusia kepada perbuatan buruk. Kemudian yang kedua, apa yang paling sahabat Ali takutkan? Watulul amal, panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, maka ia akan memalingkan dari kebenaran. Kalau nafsu didahulukan, kebenaran pun ditabrak. Keputusan lalu dirubah. Jadi namanya nafsu. Jadi kalau sudah nafsu, apapun pasti dengan cara apapun, ini pasti akan tercapai sih. Tapi dengan cara apa? Terus nabrak kebenaran yang sudah ada. Yang kedua, wa amaturul amal fayunsi al-akhirah. Orang yang panjang angan-angan itu apa? Pasti lupa kehidupan akhirat. Makanya kita belajar untuk apa? Jangan terlalu panjang angan-angan, insyaallah. Baik, kemudian ini kata Ibn Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? La yatulanna 'alaikum al-amal wala yalhi wala yulhiyakunnakum al-amal. Janganlah kalian panjang angan-angan dan jangan sampai apa? Terlena dari amal-amal. Fa inna kullu ma ata qaribin, karena sesungguhnya semua yang sedang terjadi itu yang dekat. Ala wa innal ba'id ma laysa atiyah. Jadi yang dekat itu kalau kata beliau di konsepnya, semua yang terjadi itu yang dekat, sedangkan sesuatu yang jauh adalah yang belum datang. Maksudnya yang dekat itu apa yang sudah kita miliki itu dekat. Jadi dengan di rumah memasak, kompor ada, apa lagi? Sayur ada, kan dekat semua. Terus yang jauh apa? Qadarullah, gak punya duit, mau beli ini gak punya, beli ini kan akhirnya kita apa? Nyari duit dulu, mikirkan panjang. Makanya kata beliau, sesuatu yang sudah ada itu jadi nikmati, sesuatu yang belum ada dan belum pasti itu akan menjadi jatah kita, maka jangan terlalu dipikirkan. Makanya tak contohin tadi ya, kalau memang masih diatur, nanti pasti akan datang loh. Tapi gimana Ustaz? Hati ini aja sih manusia, kan kita hanya bisa nasihati. Maksudnya bagaimana lagi Bu? Mau dituntut ke sana ya gak mungkin. Apalagi sampai sudah diblokir nomornya, terus tadi apa? Nyari bantuan ke siapa lagi? Ini sudah yang ada saja dinikmati. Tak boleh begini. Insya Allah jenengan nggak dikasih uang sama bapak tirinya, insya Allah nggak akan mati kok. Mungkin Ustaz. Ini sudah yang ada jadi nikmati, yang belum pasti tidak usah dipikirkan.
Jangan seperti apa ayam. Ayam itu kalau ada orang jemur padi, yang nggak masalah kalau dimakan nggak masalah. Isi piro sih yang punya kan? Apa namanya? Ya, bolongnya isi berapa padi, silahkan makan. Yang mangkal orang itu kenapa? Dia kira-kira nyari apa sih? Padahal semuanya itu padi. Iya, perhatikan. Padahal semuanya itu padi, terus nyari apa dia kira-kira? Ibaratnya begini, ibaratnya kalau konsep hidup itu, orang kalau cita-citanya turun panjang amal itu apa? Sesuatu yang sudah Allah berikan itu akhirnya nggak dinilai oleh dia, seolah-olah Allah nggak pernah ngasih rezeki kepadanya, nggak mensyukuri. Orang saya nggak Allah, ya kan? Kayak jagung, dijemur jagung gitu. Kalau semua itu apa? Makanan semua. Sama kayak dengan makan kacang. Kalau masih awal yang dicari yang gede-gede dulu. Ya, kalau sudah habis tinggal ini, jangankan yang ada isi, nggak ada isi sih dibuka. Bahkan yang ada airnya kok disesepi. Kenapa? Karena itu tadi, kalau masih ada yang nggak, yang rezeki kecil itu apa? Nggak kelihatan. Tapi ketika sudah tidak ada rezeki yang kecil itu baru terasa itu. Yang jauh itu apa? Sesuatu yang belum datang. Yang dekat apa? Sudah. Baru jadinya nanti akan merasa kehilangan. Kadang ketika mohon seorang istri kadang benci pada suami, sering marah-marah, dimarahin dan sebagainya. Akhirnya suami mungkin akan terasa benar-benar kehilangan ketika suami sudah tidak ada. Nggak berarti. Pas suami tidak ada, semua perbuatan baik yang selama ini pernah dilakukan, tapi kita nggak pernah merasa itu bagian perbuatan baik dari suami. Malah akan terasa, ya Allah, biasanya pagi suami kadang bisa bangunin aku, saya bisa kawan, itu akan terasa ketika sudah. Makanya kita konsep belajar kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud apa yang ada saja dinikmati, tapi tidak akan berikhtiar. Kalau jangan perlu berharap dengan apa yang belum pasti apa? Kecewa. Inilah namanya orang turun amal, kecewa atau nggak tahu, sama dengan orang apa? Kolektasan judi. Kalau menang semua utang lah, hanya kan terus begitu. Ternyata tak menang itu, ya benar kalau dia. Makanya belajar untuk saling menikmati yang sudah ada dan sesuatu yang belum pasti nggak usah dipikirkan, tapi jangan jadikan sebagai tujuan. Jangan pernah mengandalkan nanti kalau sudah musim minta bayar utang. Tidak usah. Usaha bayar sedikit kalau ada, kadang kan tidak begitu. Makanya di antara jual beli yang dilarang sama Nabi, itu ada namanya apa ya? Talabut tohabalah katanya. Itu kisahnya begini. Ada orang beli unta, bayar separuh. Kemudian separuhnya nanti akan dibayar ketika unta ini sudah punya cucu. Bukan bayar, punya cucu. Nanti kan contoh saya beli unta, kemudian untanya beranak. Nah, ini kan nggak dijual, anaknya sih dipelihara. Setelah dipelihara nanti nunggu berapa tahun hamil punya cucu, baru nanti cucunya saya jual, saya bayar. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketidakpastian. Ya sama dengan kejadian apa? Rumahmu ya saya bayar ya, tapi DP. Terus sisanya kapan? Nunggu rumah saya laku. Jadi kapan ini kan? Ya di dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Karena ada ketidakpastian. Kecuali kalau apa? Insya Allah tahun depan, maksimal tahun depan ini sudah apa? Tinggal menunggu D atau tidak Insya Allah ini. Nah kalau kayak begini, rumahmu ada yang awal? Belum ya repot. Jadi kata Nabi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, belajarlah untuk menikmati yang dekat dan jangan terlalu berharap sesuatu yang jauh. Kemudian bahaya panjang angan-angan. Ada 6. Kalau dalam kitab ini ada 4. Pertama, kalau dalam kitab ini bahaya panjang angan-angan itu malas melakukan ibadah dan ketaatan. Kenapa? Wong sing ngerasa udah santai lah. Jadi santai. Nanti kalau sudah umur 60 baru tak ngebut.
Jadi orang jadi masalah kadang umur 60 ternyata kebutuhan hidup lebih banyak, tambah ngebut cari dunia lagi. Kemudian yang kedua, menunda-nunda taubat karena merasa umurnya masih panjang. Jadi orang kalau turun amal itu nunda taubat. Kayak nyata hari ini kita berdosa pada orang, wis nanti tunggu hari raya acara halal bihalal tak datangi dan minta maaf. Itu kadang menunda. Yakin kalau umur masih sampai di halal bihalal. Dan yang ketiga, lebih bersemangat mencari kekayaan dan harta dunia daripada berbuat akhirat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyebabkan hati menjadi keras dan kemudian lupa kepada akhirat. Itu 4. Sekarang kalau dalam kitab yang lain disyarahkan begini, ada 6 bahaya panjang angan-angan. 1, orang yang panjang angan-angan akan lupa terhadap akhirat dan lupa terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah janjikan bagi orang yang akan kepadanya, serta akan lupa akan kerasnya azab Allah di akhirat bagi orang-orang yang bermaksud kepadanya. Jadi intinya orang yang panjang cita-cita, panjang amal, panjang apalagi angan-angan, maka dia akan lupa kehidupan akhirat. Padahal ada seorang sahabat Nabi, ini firman Allah dulu dalam surah Al-Qasas ayat yang ke 77 ke 78. Allah katakan begini, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tegas Allah katakan, wabtaghi, dan carilah fima ataqallahu daral akhirah, yang telah Allah tetapkan kepada kalian untuk kehidupan akhirat. Artinya hiduplah kalian di dunia untuk mencari kebahagiaan akhirat. Itu fungsi pertama. Carilah kehidupan akhirat. Makanya kita ganti tujuannya sekarang. Ganti tujuan untuk akhirat. Yang mungkin kita membangun rumah tangga dulu tujuannya untuk mencari kebahagiaan, gak akan dapat sebentar kebahagiaan itu. Kadang kita merasa nanti bahagia kalau sudah punya anak. Kadang ketika punya anak, aduh, rewel, kesel, harapannya apa? Pengen dan gede. Setelah gede berkeluarga, anaknya pergi, sepi mana? Ya Allah, kok enak punya anak. Jadi sepi berdua, runtang-runtung kemana, sedih lagi, merasa kehilangan. Artinya tujuan hidupmu dalam perumah tangga jangan hanya mencari kesenangan dunia, karena kita tidak akan tahu. Carilah apa? Kehidupan akhirat. Maka nanti kalau suami punya jaringan suaminya rewel, insya Allah bahagia dengan rewelnya suami. Kenapa? Barangkali di situ bernilai ibadah untukku. Kalau punya suami yang kemudian ekonominya pas-pasan, dia bersabar dengan itu. Kenapa? Karena dalam membangun rumah tangga tujuan akhirat, gak apa-apa berakit-rakit dahulu, ya kan? Berakit-rakit dahulu apa? Bersakit-sakit dahulu di dunia. Kemudian apa? Berenang-renang ke tepian, artinya berbahagia nanti ketika di kehidupan. Coba bayangkan itu, jenengan lagi masalah, ada pahala di situ. Bikin kopi ada pahala di situ. Ngambilin baju untuk suami ketika berangkat ada pahala di situ. Semua kalau diniatkan ibadah di situ akan beri pahala. Insya Allah rasa capek, rasa lelah akan hilang. Tapi kalau hanya mencari dunia, saya mana keselit tau. Mah kopi. Ya Allah ya, karena dia kesel kayak cimur itu sih. Iya. Jadi kan ya Allah, ini akhirnya muncul emosi. Kenapa? Karena tujuannya sudah salah. Apa kalimatnya? Ini keterangannya. Artinya tadi apa? Cari kehidupan akhirat. Ini keterangan Ibnu Katsir. Istamala ma wahabakallahu min hadzal mal al-jazil min hadzal mal al-jazil wan ni'mati at-tailah. Kata beliau, gunakanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari nikmat harta dan nikmat yang besar untuk apa? Ini fi ta'ati rabbik. Niatkan dalam rangka taat kepada Allah. Jadi sesuatu nikmat yang sudah ada, yang Allah sudah berikan kepada kita, yang hari ini bisa kita pegang, bisa kita rasakan, jadikan itu tujuan untuk taat.
Jadi kan kalau punya mobil, cita-cita yang dulu mungkin belum punya, hari ini Allah anugerahkan punya mobil, jadikan mobil itu sarana untuk taat, bukan sarana untuk posting. Belajarlah kepada tukang parkir, sebanyak-banyaknya ada mobil, dia nggak pernah memposting dirinya, mobil gonta-ganti dia nggak pernah memposting. Baru punya satu mobil, ya Allah, makan di Mika Cuan. Nanti apalagi makan di Jajan, posting lagi. Kenapa? Karena banyak sesuatu yang memang harus rahasia dan gak usah semua orang tahu. Kenapa? Apalagi konsep masalah makan di luar. Kayak jenengan posting, dah usah. Betapa banyak orang yang ketika mau buka puasa yang gak dapat makan. Kalau jadwal kita bubur sana, bubur sini, itu tak rupanya puasa hanya menunda makan yang siang disimpan, dijadikan satu nanti di waktunya malam. Makanya lengkap, kolangnya iya, esnya iya, nasinya iya. Ketika waktunya sholat tarawih, kata beliau apa? Jadikan semua yang sudah ada itu jadikan apa? Takarrub, nikmat yang besar. Jadikan punya suami, jadikan suami itu media takarrub kepada Allah. Jadikan punya rumah, jadikan rumah itu media untuk takarrub kepada Allah. Kita punya kendaraan, jadikan kendaraan itu sarana takarrub. Bahwa takarrub ilaihi bi anwa'il qurbat, dan takarrubnya silakan dengan berbagai macam cara takarrubnya kepada Allah. Yang punya rumah, bismillah Allah, rumah ini akan saya jadikan tempat ibadah untuk saya Allah. Saya sholat duha, sholat tahajud, sholat apapun saya lakukan di rumah ya Allah. Sholat wajib baru saya di masjid jamaah. Berarti rumah jadikan dia untuk apa? Takarrub. Kemudian jadikan rumah takarrub kepada Allah, di dalamnya ada tilawatil Quran, atau bahkan rumahnya dipakai untuk apa? Taksin, atau mungkin dipakai untuk arisan keliling jamaah. Nanti di rumah adakan pengajian. Subhanallah, media untuk takarrub. Keren. Allah kita surah kebiasaan tawaf di dari akhirat, yang semua nikmat itu kalau dipakai di takarrub kepada Allah, yang Allah janjikan ada namanya pahala nanti di kehidupan akhir. Itu artinya orang ketika hidup di dunia, apa yang sudah Allah berikan pada kita jadikan sarana untuk takarrub kepada Allah insyaallah. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi karena engkau masih hidup di dunia, masih ada apa bagianmu, masih ada jatahmu, jangan kau sia-siakan. Ada orang sudah di zaman Nabi, orang nama zuhud. Bukan zuhud, zuhud itu orang kaya atau orang yang meninggalkan kesenangan dunia. Silahkan kaya raya, tapi dia tidak senang dengan kehidupan dunia. Kekayaannya dipakai untuk kesenangan akhirat, akhirnya sudah disedekahkan. Ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah itu bagian dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bukan, itu Abu Thalhah. Itu Abu Thalhah. Beda, kalau Abu Thalhah itu orang Madinah. Karena Thalhah bin Ubaidillah itu orang Mekah. Masuk Islamnya ini masih kalau nggak salah sepupu dengan Abu Bakar, dan dia masuk Islam karena Abu Bakar juga. Beliau itu orang kaya, pernah jual tanah seharga 70.000 dirham. Kalau nggak salah itu 3,5 miliar. Malam itu nggak bisa tidur, kakek duit. Sampai udah istrinya tanya, apa sih mas kayak dulu? Harusnya orang kalau kakek duit kan tidurnya apa? Ya tenang. Besok pagi dari tukang bekat tenang. Ini kan kebanyakan duit tapi yang nggak jadi tidur. Sampai pada akhirnya malam itu 3,5 miliar itu disedekahkan ke semua orang. Pagi harinya ya nyekel duit sama sekali. Ketika pagi hari ke pasar mau beli pakan untuk ternaknya, ternyata dia harus ngutang sama penjualnya sampai kaget. Ya Allah, Thalhah winginan dimampinan di duit sing 3,5 M. Kok saiki wis? Artinya jadi apa? Dan jangan lupa kehidupan dunia. Ini keterangannya. Ibnu Katsir mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya mimma aballahu fiha minal ma'il. Artinya silakan nikmati nikmat Allah itu yang halal, yang perkara dimubahkan, dibolehkan. Silakan makan. Yang senang makan enak silakan makan enak, karena tidak ada larangan.
Yang kedua, wal masyarib. Silakan harta-harta itu dipakai untuk minum, tapi dalam rangka minuman yang mubah, yang mungkin senang jus. Silakan bikin, enggak haram. Boleh. Yang enggak boleh kalau kemudian dibikin apa? Minuman haram. Wal malabis, senang penampilan yang bagus-bagus, beli baju, beli ya. Saya senang mahal Ustaz, beli. Enggak masalah. Kenapa? Perkara yang mubah. Jangan kemudian beli baju jelek, kok duitnya disimpan. Jangan. Silakan dinikmati. Kecuali kalau beli baju jelek, duitnya disedekahkan untuk apa? Itu beda lagi. Yang suki penampilannya apa? Yang luar biasa. Wal manaki. Silakan nikah lagi boleh. Apa itu? Nikah manaki artinya apa? Ini menikah. Oke, dari kata nakah. Silakan menikah lagi boleh. Bikin acara sembunyi dalam pernikahan yang kedua boleh. Itu masih dalam perkara yang mubah. Fa inna li rabbika 'alaiha, tapi ingat ya, kata tafsirannya Pak, tapi ingat dari semua nikmat harta itu Rabbmu Allah itu punya hak. Maka ada namanya zakat, ada namanya apa? Sedekah, ada namanya apa lagi? Infak, ada namanya jihad fi sabilillah fi amwal wa anfusikum. Kan wali nafsika 'alaiha. Kemudian yang kedua, dirimu juga punya hak. Wali ahlika 'alaika hak. Keluargamu juga punya hak. Wali zaujika 'alaiha hak. Istrimu juga punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqahu, maka silahkan tunaikan semua hak-haknya. Jangan sampai kemudian ada di antara hak yang tidak tertunaikan. Contoh, punya duit uangnya disedekahkan semua malam itu, istrinya gak dikei. Ini juga perkara yang tidak benar. Ada hak memang harus seimbang insyaallah. Makanya jangan terlalu panjang angan. Insyaallah ini masih sampai di panjang angan-angan. Masih ada 5 yang belum kita bahas. Allah ketemu selanjutnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.